Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum dasar elektronika, khususnya di modul 2. Sebelum masuk ke modul, perkenalkan saya memperkenalkan diri. Jadi, nama saya Aan Wisnu. Saya salah satu asisten dari praktikum dasar elektronika. Nah, untuk di minggu kali ini kita akan melaksanakan praktikum secara daring. Setelah minggu kemarin kita sudah melaksanakan praktikum di modul 1 secara luring. Nah, jadi yang akan kita pelajari di modul 2 nantinya yaitu ada sumber daya terregulasi atau regulated power supply. Nah, langsung saja. Jadi sebelum kita masuk ke regulator, kita perlu mengetahui dulu apa itu yang namanya catu daya atau power supply. Jadi catu daya atau yang biasa kita kenal sebagai power supply itu adalah sebuah peralatan listrik yang berperan untuk menyediakan energi listrik dan mengolahnya pada perangkat elektronika. Jadi peran dari catu daya ini sangat diperlukan untuk komponen atau perangkat elektronika yang khususnya itu memerlukan tegangan jenis khusus, misalnya tegangan arus searah atau direct current. Serta selain untuk kebutuhan tegangan DC itu juga untuk sebagai kestabilan tegangan. Nah, tadi kenapa kok kita menggunakan DC? Jadi apabila nanti kita tetap menggunakan AC pada peralatan elektronika yang menggunakan sumber DC, maka apabila nantinya tidak terpenuhi, akan mengakibatkan perangkat tersebut tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kerusakan. Begitu. Nah, di samping ini adalah gambar dari power supply. Jadi di sini nanti ada input dan juga outputnya. Jadi di bagian ujung ini, di sini adalah input dari AC. Kemudian yang ini dia adalah outputnya, ada di bagian negatif dan juga positif. Nah, di sini sudah AC dengan rating tegangan yang mungkin sudah ditentukan. Nah, di sini tidak kelihatan tegangannya berapa. Kemudian ada satu lagi di bagian paling kanan ini dia adalah untuk tegangan yang bisa kita atur. Artinya tegangan keluaran tersebut kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan beban kita. Kita putar menggunakan potensio seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis-jenis catu daya itu sendiri. Jadi catu daya itu ada yang dari baterai, kemudian catu daya tak terregulasi. Artinya catu daya tak terregulasi ini kebalikannya nanti, yang terregulasi. Jadi yang tak terregulasi itu setelah dari penyearahan kemudian masuk filter, ya sudah. Jadi tidak ada komponen lainnya. Nah, di situ masih ada ripple-ripple tegangan atau tegangan riak. Nah, itu mungkin diabaikan. Nah, makanya disebut tak terregulasi. Kemudian kalau untuk yang terregulasi linier, dia sudah disesuaikan dengan kebutuhan beban. Jadi, misal kebutuhan bebannya itu inputnya 5 volt, ya sudah. Berarti dia keluarannya juga 5 volt. Begitu. Kemudian ada variabel catu daya, kemudian ada catu daya terprogram, ada uninterruptible power supply, kemudian yang terakhir ada catu daya tegangan tinggi. Nah, sekarang kita ke catu daya yang terregulasi. Nah, jadi power supply terregulasi atau regulated power supply itu adalah catu daya yang dapat diatur. Peralatan ini dapat mengubah arus AC atau alternating current yang dapat diatur menjadi DC atau direct current. Jadi catu daya yang diatur ini memastikan bahwa outputnya itu tetap konstan meskipun inputnya nanti itu berubah-ubah. Nah, teringat kembali salah satu perbedaannya yang terregulasi dan tidak terregulasi itu adalah di bagian stabilitas tegangannya. Nah, apabila yang tidak terregulasi, apabila nanti tegangan inputnya naik turun, maka outputnya juga naik turun. Berbeda dengan yang sudah terregulasi. Jadi ketika inputnya naik turun, ya tegangannya tetap sama outputnya. Gitu. Kemudian catu daya DC yang diatur regulated DC power supply juga disebut sebagai catu daya linier.
adalah rangkaian yang tertanam dan terdiri dari berbagai blok. Satu daya yang diatur akan menerima masukan AC dan memberikan keluaran DC konstan. Nah, di bagian kanan, pada bagian blok diagram, itu ada diagram alir dari proses penyearahan sampai daya tersebut diregulasi atau distabilkan tegangannya. Nah, di sini ada inputnya. Jadi inputnya kita memakai AC ya. Jadi AC misalkan dari PLN itu 220, kemudian ada transformer atau transformator. Dia diturunkan tegangannya, misalkan menjadi 12 watt atau yang lain. Kemudian setelah keluar dari transformator, dia masih tegangannya AC. Dia masih gelombangnya sinus. Kemudian dia akan disearahkan. Seperti yang minggu kemarin sudah kita pelajari, yaitu menggunakan rectifier dengan komponen utamanya adalah dioda. Nah, di sini sudah terbentuk searah, kemudian keluar gelombangnya seperti ini. Nah, gelombangnya seperti ini, dia masih memiliki riak tegangan yang tinggi. Ya, riak tegangannya itu atau tegangan ripple-nya itu besar. Maka kita menggunakan komponen filter. Jadi nanti yang biasa kita pakai itu adalah kapasitor. Nah, setelah kena filter, maka tegangannya akan ripple tegangannya itu akan kecil. Nah, ripple tegangan kecil ini nanti juga masih mengikuti dari sumber sini. Ketika sumber ini naik turun, maka di sini juga akan naik turun. Nah, makanya nanti akan diperlukan sebuah komponen atau peralatan yang dinamakan regulator. Jadi dia untuk menstabilkan tegangannya itu sehingga tegangannya ini nanti sesuai dengan kebutuhan beban. Begitu. Kemudian masuk ke regulator tegangan. Jadi kita sudah masuk ke bagian intinya, yaitu regulator. Jadi regulator itu adalah rangkaian yang sudah terregulasi ya. Jadi untuk mengatur tegangan keluaran agar satu daya dari efek naik turunnya tegangan jala-jala itu tegangan dari inputan trafo atau tegangan PLN-nya itu tidak mempengaruhi tegangan satu daya. Jadi output dari satu daya itu sehingga sudah menjadi stabil terus. Jadi tidak ada naik turunnya. Begitu. Nah, kalaupun nanti sudah pada rangkaian penyearah itu sudah bagus, artinya dari ripple tegangannya itu kecil, tapi nanti masih ada stabilitas, yaitu naik turunnya tegangan itu. Sehingga kita memerlukan komponen aktif yang dapat meregulasi tegangan ini. Jadi rangkaian regulator ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu salah satunya adalah kita menggunakan IC ya. Jadi IC nanti itu yang paling sederhana, yang mungkin lebih praktis kita gunakan untuk regulator tegangan seperti itu. Nah, jadi untuk percobaan kali ini kita akan menggunakan IC regulator ya, yang berkaki 3. Nah, ya, yang ini adalah IC regulator 78XX atau 78XX itu artinya kita ada beberapa jenis, ada 7805, 7809, 7812 dan seterusnya. Jadi IC regulator 78 itu adalah IC dengan terminal positif. Artinya IC regulator ini meregulasi tegangan positif dengan nilai tertentu sesuai dengan nilai seri IC tersebut. Nah, misalkan kalau nilai serinya itu 7805, ya tegangan keluarannya adalah 5 volt plus 5 volt. Karena di sini adalah regulator terminal positif. Nah, apabila nanti 78 ini dengan serinya itu 7809, maka yang dikeluarkan adalah positif 9 volt. Kemudian 7812 ya 12 volt dan 7815 ya 15 volt. Begitu. Nah, di sini ada 3 kaki ya. Nah, di sini saya ambil dari software Proteus. Simbolnya kalau yang di Proteus 3 kaki, yaitu ada input, output, dan juga yang tengah itu ground-nya. Jadi inputannya itu nanti kita DC setelah keluaran dari filter itu tadi. Kemudian yang tengah ini adalah ground, kemudian di sini outputnya gitu. Nah, nanti untuk simulasi kita akan menggunakan software dari Proteus.
Oke, yang selanjutnya itu ada IC regulator 79. Jadi pada prinsipnya IC regulator 78 dan 79 ini hampir sama. Hanya saja yang membedakan bahwa IC 78 tadi dia adalah terminalnya adalah positif regulator. Tetapi untuk yang 79 dia adalah terminal negatif regulator. Itu IC-nya ini nanti keluarannya adalah negatif. Nah, nanti untuk nomor serinya itu juga sama. Misalkan ini 7905, ya nanti keluarannya itu juga tegangan min 5 volt seperti itu. 7909 itu juga min 9 volt kayak gitu. Nah, untuk kakinya ini juga sama. Yang pertama itu ada ground, input juga outputnya. Nah, berbeda untuk yang sebelumnya tadi, inputnya ini yang di depan, tetapi yang di sini yang kedua ini dia adalah kebalikannya, groundnya yang di depan, kemudian input yang di tengah dan output yang di paling kanan. Oke. Untuk yang terakhir yaitu ada IC regulator yang adjustable, artinya bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi IC ini nanti dapat kita ubah tegangan keluarannya. Jadi IC-nya yang dipakai itu adalah LM317 ya. Jadi apabila nanti kita rangkai di Proteus atau di rangkaian elektronika, kita menggunakan sebuah komponen yang dinamakan potentiometer untuk mengatur dari tinggi rendahnya atau besar kecilnya tegangan nanti yang akan kita keluarkan gitu. Nah, IC regulator ini memiliki interval tegangan keluaran 1,2 volt sampai dengan 37 volt dengan arus 100 mA. Pada rentang masukannya itu 37 volt. Artinya dia kalau rentang masukannya 37 volt, nanti keluarannya paling kecil itu 1,2, yang paling besar dia adalah 37 volt. Untuk arusnya maksimal 100 mA begitu. Untuk besar nilai tegangan dipengaruhi tegangan minimal yaitu 1,25 volt. Nilai R1, nilai R2 dan besar arus adjustable. Nilai R1 ini adalah nilai pada inputnya, pada Pin, kemudian nilai R2 ini dia adalah pada adjustable-nya ini, resistor adjustable-nya atau potentiometernya. Sehingga akan diperoleh rumus Vout sama dengan 1,25 volt dalam kurung 1 ditambah R2 per R1 ditambah I adjustable dikalikan R2. Begitu. Itu adalah tegangan keluaran yang dihasilkan. Nah, sekarang kita ke simulasi Proteus. Ini adalah rangkaian Proteus dari rangkaian yang pertama tadi, yaitu pada percobaan pertama, yaitu menggunakan IC 7805. Jadi di paling kiri ini ada alternator ya. Untuk konfigurasinya itu sudah saya sertakan tadi di PPT. Ya mungkin nanti bisa dibaca kembali sambil melihat. Nah, di sini untuk amplitudenya kita pakai 310, kemudian frekuensinya kita 50. Sehingga nanti outputnya di sini akan menjadi 220. Kemudian untuk yang transformator kita konfigurasinya pada primary inductance itu adalah 1H. Kemudian untuk total secondary inductance ini 6,2 mH. Artinya kita sesuaikan dengan keadaan yang kemarin di percobaan pada saat praktikum luring yang kemarin. Jadi inputnya kita di sini 12, di sini juga 12 begitu. Nah, untuk penyearahannya kita pakai penyearah dioda bridge atau penyearah jembatan. Jadi kita menggunakan 4 dioda ya, yang kita susun seperti ini, seperti belah ketupat. Jadi di sini ada outputnya yang positif, kemudian yang ini adalah negatifnya. Kemudian yang paling bawah keduanya ini dia adalah sebagai inputnya. Nah di sini nanti bisa kita amati tegangan keluarannya ini berapa. Di sini jangan lupa di sini sudah menjadi DC. Nah kemudian di sini ada kapasitor. Nah mungkin teman-teman di modul kemarin itu masih ingat, di modul itu sudah dijelaskan bahwa ada yang namanya komponen filter, yaitu yang kita pakai adalah kapasitornya gitu. Nah setelah dari kapasitor maka arus atau tegangan itu akan masuk ke dalam sebuah IC.
VI ini adalah V input atau masukannya, kemudian VO ini adalah outputnya, kemudian GND ini adalah sebagai groundnya. Jadi ketika nanti arusnya akan masuk ke sini, dia akan mengalir ke ground juga. Yang tadi yang sudah distabilkan, dia akan keluar melalui outputnya. Nah, sampai di output pun, di sini juga masih ada filter atau sebagai rangkaian yang untuk menstabilkan kembali. Jadi nanti agar rangkaian ini benar-benar stabil. Nah, ya untuk ini ada resistor juga LED. Dia ini adalah sebagai bebannya. Jadi resistor ini adalah sebagai pengaman dari LED-nya ini. Dan yang terakhir ini adalah kita tempatkan DC volt ya untuk mengukur tegangan keluarannya. Nah, mungkin itu. Nah, mungkin langsung kita simulasikan saja untuk percobaan ini. Nah, kita tunggu ya. Nah, jadi di sini sudah keluar tegangannya adalah 221 volt ya. Kemudian di sini adalah 24 volt tegangan antara yang sumber 1 dan 2. Kemudian di sini dia setelah keluar, di sini adalah sekian, kemudian nanti akan masuk ke IC regulator. Akan masuk ke IC regulator, dia distabilkan atau dipaskan sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan di sini ada 7805, ya sudah, berarti nanti outputnya di sini dia akan keluar 5 volt. Nah, di sini keluarannya adalah plus 5,01 volt. Nah, di sini ada LED, LED-nya juga menyala. Begitu. Nah, itu untuk rangkaian yang pertama ya, teman-teman. Untuk rangkaian yang kedua nanti hampir sama seperti rangkaian ini. Hanya saja mungkin yang membedakan adalah di bagian IC regulatornya. Yaitu yang kita pakai adalah IC 7905. Ya, mungkin kita bisa membukanya. Kita tunggu sambil membuka. Sekarang ini yang sudah saya buka untuk rangkaian yang kedua yaitu menggunakan IC 7905 ya. Jadi rangkaiannya itu sama, hanya saja nanti di sini dia dibalik. Dia di sini yang di bagian negatifnya dan yang positifnya dia dihubungkan ke sini. Ya, hanya itu saja perbedaannya. Di sini masih sama, ada filter, di sini juga filter. Kemudian di sini ada ampere meter untuk mengukur arusnya. Outputnya juga sama ya. Di sini ada dioda, kemudian di sini yang paling ujung itu ada untuk mengukur tegangan yang sudah di setelah keluaran regulatornya itu. Coba kita jalankan, kita run rangkaiannya, kita tunggu. Nah, sudah keluar. Nah, jadi di sini inputnya juga 220. Kemudian setelah dari dioda, kemudian setelah masuk regulator dan akhirnya di sini tegangan keluarannya adalah sebesar 5 volt ya ini ya. Nah, di sini adalah tegangan keluarnya sebesar 5 volt. Negatif ya, jangan lupa. Karena di sini sifatnya dari IC 79 itu adalah negatif regulator, artinya dia keluarnya nanti negatif gitu. Nah, mungkin kita lanjut untuk yang percobaan yang ketiga, yaitu percobaan yang regulator adjustable. Nah, jadi untuk yang adjustable nanti kita bisa atur. Jadi tegangan keluarannya itu berapa, kita atur ya. Nah ini kita tunggu. Nah, ini untuk rangkaian dari tegangan adjustable-nya. Nah, rangkaiannya itu sebenarnya hampir sama ya. Di sini pakai penyarahnya itu gelombang penuh. Ini ada filter, ini ada adjustable-nya. Nah, di sini ada potensiometernya ya. Potensiometer, kemudian yang di sini ada kapasitor, resistornya. Nah, nanti yang diubah adalah yang di bagian ini saja.
yang di bagian ini dan juga bagian itu saja. Coba kita simulasikan untuk rangkaiannya. Nah, misalkan ini adalah keadaan pada 0%. 0% itu arusnya sekitar 1,49 dengan tegangannya itu 15,1 volt ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita tambahkan, ini adalah 2,1 pada 30%, tegangannya tetap, kemudian kita tambahkan lagi, tegangannya berkurang, harusnya di sini juga berkurang. Nah, ini LED-nya juga mati ketika di sini besar, dan di sini tegangannya setelah 100% dia adalah 1,25. Ya, sesuai ya dengan karakternya yang di awal tadi. Tegangan minimalnya dia 1,25 volt. Begitu. Oke, mungkin itu untuk percobaan simulasinya. Sekarang kita ke PPT kembali pada PPT yang tadi. Ini untuk percobaan yang pertama ya. Untuk konfigurasinya itu sudah saya sertakan di PPT-nya, yaitu ada di amplitudenya, nanti silahkan dibuat 310 50 Hz di bagian sini. Untuk transformatornya yang primer itu 1 Henry, yang secondary itu 6,2. Nanti silahkan disesuaikan. Untuk rangkaiannya bisa memakai yang ini, rangkaiannya sudah benar. Kemudian ini untuk percobaan 2 masih sama. Kemudian untuk percobaan pertama dan kedua nanti jangan lupa menyertakan nama dan NIM pada screenshot rangkaian. Terus ini untuk percobaan yang ketiga juga sama untuk konfigurasinya. Untuk R1-nya ini ngikut di sini saja 2K dan juga R adjustable-nya itu 20K. Kemudian untuk tugas ya, nanti di sini rangkailah sebuah rangkaian regulator tegangan adjustable dengan konfigurasi sebagai berikut. Jadi nilai R1-nya itu adalah A kilo ohm. Di nilai A itu adalah digit akhir kalian. Jadi nanti setiap mahasiswa itu berbeda. Kemudian apabila A-nya itu sama dengan 0, maka nanti dia diganti dengan 5. Ya, jadi nanti 5 K ohm. Kemudian nanti di bagian tugas itu di screenshot rangkaian dalam keadaan play dan buatlah tabel seperti yang ada di format nanti yang akan saya berikan, serta berikan analisa dari rangkaian tersebut. Nah, mungkin itu saja dari praktikum dasar elektronika di modul 2. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.